Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di padang rumput, dewa sejati klan surgawi menjadi gila. Mereka mencari di seluruh bumi besar, tetapi mereka kembali tanpa hasil. Mengapa para dewa surgawi klan belum datang? Mata mereka sudah menjadi merah. Mereka benar-benar kehilangan objek suci penting jenis ini. Jika mereka cukup berhati-hati, memiliki dewa surgawi datang ke sini sebelumnya, pasti tidak akan ada hasil seperti ini. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri membuat mereka merasa seolah-olah binatang buas sedang mengunyah hati mereka. Siapa orang itu? Wajah kelompok ahli itu pucat. Mereka benar-benar ingin segera menemukan orang itu dan mengulitinya hidup-hidup, menggunakan metode paling kejam untuk menghadapinya. Hanya dengan simbol penghancur ruang, dia tidak akan bisa kabur sejauh itu. Koordinatnya dapat sepenuhnya ditentukan dan ditemukan. Hanya saja teknik gerakannya agak terlalu aneh, cepat sampai tingkat yang konyol. Salah satu dewa sejati berbicara dengan ekspresi sedih. Ekspresi yang lain juga tidak menyenangkan untuk dilihat. Seseorang harus ingat bahwa mereka semua adalah dewa sejati, namun saat mengejar ahli tertinggi, mereka melarikan diri, sehingga melarikan diri. Adapun teknik tubuhnya, salah satunya adalah teknik Earth to Inches, kemampuan ilahi yang hebat dari ras manusia. Yang lainnya milik jenis burung surgawi. Dewa sejati tua berbicara, yang memiliki pengalaman hebat. Saya merasa seperti teknik gerakan peng emas. Orang lain berbicara, karena dia samar-samar melihat sepasang sayap emas muncul di punggung Si Hao. Tidak, itu seharusnya lebih cepat dari teknik gerakan Golden Peng. Dewa sejati yang lama berbicara. Bahkan lebih cepat dari peng emas, mungkinkah seseorang melebarkan mata mereka? Benar, seharusnya bocah itu. Dia membalas dendam. Wajah dewa tua itu tenggelam seperti air. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Anak muda yang ditangkap dan akhirnya melarikan diri? Mata ahli lain menjadi berbahaya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Seseorang yang sebelumnya mereka penjara mencuri kesempatan alami mereka yang luar biasa? Selain dia, siapa lagi yang tahu teknik Kun Peng? Wajah dewa tua itu tidak enak dilihat. Berdasarkan kecurigaannya, itu adalah Huang, serta Si Hao dari alam bawah. Apakah dia bosan hidup? Orang lain berdiri, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Bajingan kecil itu, klanku masih mencarinya," namun dia mengungkapkan dirinya sendiri. Kali ini, kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Dewa sejati lainnya juga sangat marah. Mereka semua meledak dengan energi membunuh. Suhu tamang ilahi di sekitarnya segera anjlok. Saya rasa dia sengaja mengekspos ini, dengan sengaja berharap agar kita menebak bahwa itu dia. Ini adalah balas dendam yang tidak terselubung. Dia memberitahu kita bahwa dia datang untuk membuat klan surgawi kita merasakan sakitnya. Seseorang berbicara. Hanya seorang ahli tertinggi yang sepele, namun dia merebut benda suci klanku. Ini tidak bisa ditoleransi. Hatiku terasa seperti sedang dibakar oleh api neraka. Dewa sejati berbicara dengan lembut. Ketika dia memikirkan fakta bahwa mungkin Si Hao yang membalas dendam, dia hanya merasa seperti akan gila. Kemarahan melonjak dalam dirinya. Dia berhasil membuat hati kami merasa menyesal dan tersiksa. Sebaiknya jangan biarkan kami menangkapmu.
Rambut seseorang beterbangan dengan gila-gilaan, matanya seperti pisau. Mereka percaya bahwa batu aneh yang mereka hilangkan kemungkinan besar berisi benih abadi yang saat ini sedang dipelihara. Kerugian ini terlalu besar. Jika ada sekte besar yang mengetahui hal ini, mereka akan menjadi gila. Ini sudah cukup untuk membuat ahli yang tak tertandingi. Itu karena mereka telah mendengar bahwa dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi, ada yang menjadi nomor satu yang menggunakan benih abadi untuk mencapai alam api ilahi. Orang-orang itu mengabaikan rekan-rekan mereka dan tak tertandingi di bawah langit. Di padang rumput, Si Hao tidak tahu berapa puluh ribu li yang dia keluarkan. Bahkan setelah dia menggunakan simbol penghancur luar angkasa, dia masih terus berlari, terus mengubah arah saat dia melaju. Pada akhirnya, ketika matahari akan turun di balik pegunungan, baru saat itulah dia berhenti, merasa seperti dia benar-benar melepaskan diri dari para ahli klan surgawi. Hal macam apa ini sebenarnya? Dia melihat barang di tangannya. Itu terbungkus dalam bola cahaya warna-warni, terkadang besar dan terkadang kecil, tidak stabil sama sekali. Ketika besar, itu seperti batu giling, sedangkan ketika kecil, itu seperti buah mata naga. Selain itu, bobotnya juga berubah, terkadang lebih berat dari gunung, sementara di lain waktu menjadi seringan jerami. Ada teks tulang di sekitar tubuh Si Hao, mengedarkan kekuatan ilahi untuk mendukung objek ini. Itu karena benda ini terkadang terlalu berat. Jika bukan karena ini, dia mungkin langsung dihancurkan di bawah tanah. Pada akhirnya stabil, tampaknya mencapai keseimbangan dengan dunia luar. Itu juga menjadi damai, menjadi sangat ringan. Bahkan jika ditempatkan di padang rumput, itu tidak akan tenggelam. Si Hao duduk. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksanya dengan indera ilahinya. Lingkup kabut yang mengelilingi benda aneh itu sangat padat. Apakah ini sumber energi surga dan bumi? Dia cukup skeptis, karena itu adalah sesuatu yang keluar dari legenda. Namun, dewa sejati klan surgawi sebelumnya berteriak ketakutan, jadi mungkin memang begitu. Rumor mengatakan bahwa energi sumber surga dan bumi dapat memelihara makhluk, dan itu juga dapat menghasilkan harta yang tak tertandingi. Itu adalah jenis zat yang luar biasa itu sendiri. Jika cukup kental, itu bisa digunakan sebagai bahan abadi itu sendiri. Tentu saja, keistimewaannya yang paling mengejutkan terletak pada kenyataan bahwa setiap kali itu muncul, itu karena beberapa objek suci yang tak tertandingi akan muncul di dunia ini. Itu karena melalui itu, seseorang dapat menyerap esensi dunia ini. Alasan itu disebut energi sumber adalah karena itu seperti plasenta yang terhubung dengan harta tertinggi yang sedang dipelihara. Ini adalah jembatan yang menghubungkan harta karun dengan sumber dunia dan dao besar. Si Hao melihatnya lagi, dan pada akhirnya, dia memastikan bahwa ini benar-benar adalah sumber energi surga dan bumi. Itu persis sama dengan apa yang tercatat dalam teks tulang. Ketika benda ini berat, seuntai saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung yang besar. Ketika masih ringan, itu seperti tidak ada apa-apa, bisa melayang di langit. Selain itu, mudah diselaraskan dengan dao, menerima ukiran dunia dan dao agung dan mengangkutnya menjadi bahan abadi atau harta tertinggi. Dengan sumber energi yang memelihara ini, seberapa berharga objek di dalamnya? Si Hao terkejut. Matanya membara dengan berapi-api. Dari sudut pandang dunia luar, bahkan sumber energi adalah hal berharga yang langka. Jika ada cukup, itu bisa digunakan untuk memperbaiki bahan abadi. Jadi seberapa luar biasa item di dalamnya? Sumber energi sangat istimewa. Bahkan jika itu adalah murid ganda, sulit untuk dilihat.
Si Hao sangat berhati-hati saat dia menyelidiki sumber energi langit dan bumi untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Harus disebutkan bahwa sumber energi surga dan bumi sangat istimewa, selalu mendorong tangannya memisahkan objek itu dari dunia luar. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia berhasil. Dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Itu karena bentuknya sebenarnya sebutir telur. Benih abadi? Dia agak terpana. Benih abadi yang dibicarakan orang lain semuanya adalah referensi umum, seperti beberapa darah abadi, tulang abadi, dan hal-hal lain. Mereka semua bisa digunakan untuk memperbaiki diri sendiri, menanam dao ketika naik ke alam api ilahi untuk mencapai evolusi yang paling kuat. Sementara itu, dia sekarang benar-benar mendapatkan sejenis benih, tanpa diduga sebuah telur. Kemungkinan besar akan menghasilkan beberapa jenis makhluk. Telur abadi. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Si Hao mengungkapkan cahaya pencuri. Itu mungkin telur naga sejati atau telur phoenix abadi. Jika saya memakan ini, seberapa besar transformasi yang akan saya alami? Dia berkata pada dirinya sendiri, merasa seperti air liur akan menetes. Jika ada orang lain yang mendengar ini, mereka pasti akan tercengang dan kemudian dengan keras mencaci maki dia karena menjadi seorang Foodie dan pemboros. Jenis pemikiran ini terlalu tidak biasa. Telur ini perlahan berubah dari diameter 3 kaki menjadi 1 inci, dan kemudian dari 1 inci kembali menjadi 3 kaki. Ukurannya terus berubah, membuatnya sedikit bingung. Si Hao secara alami tidak akan bertindak gegabah. Dia mulai memeriksanya, meletakkan tangannya di atas telur dan kemudian menutup matanya untuk merasakannya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, dia tercengang dan tubuhnya bergetar. Dia merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Ekspresi kaget menutupi wajahnya. Cangkang telur ini berisi jenis ukiran yang didukung oleh Dao Agung Langit dan Bumi. Tampaknya bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia. Dia tampaknya mampu melihat segala sesuatu di langit dan bumi, hingga sehelai rumput atau sebatang pohon. Saya tidak bisa makan telur ini, dia sangat terkejut dalam hati. Dia selalu berpikir tentang bagaimana dia tidak akan menggunakan sesuatu seperti api Great Scarlet Sky untuk menyalakan tubuhnya, melainkan mencari metode lain untuk menjadi dewa. Itu karena dia selalu merasa bahwa meskipun nyala api yang ditinggalkan oleh True Immortal sangat kuat, memungkinkan seseorang untuk menjalani evolusi yang sempurna, pada akhirnya itu masih menjadi kerangka kerja. Seseorang akan berjalan di jalan yang sama dengan makhluk purba. Dengan seluruh dunia sebagai tungku, dengan Dao Surgawi sebagai nyala api, jika aku memperbaiki diriku seperti ini untuk menjadi dewa, itu mungkin membuatku lebih kuat. Dan sekarang, dia melihat sedikit harapan, karena telur ini sepertinya saling berhubungan dengan berbagai hukum alam langit dan bumi. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa hal yang berbeda. Benar, berdasarkan apa yang tercatat di buku tulang, ketika beberapa benda suci terbentuk, mereka membutuhkan dunia untuk memeliharanya. Semua jenis Dao akan mengairinya. Sepertinya ini yang mereka bicarakan. Si Hao mengerti, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Ini adalah kesempatan langka. Dia memegang telur ini sambil memahami, menggunakan ini untuk terhubung dengan semua jenis Dao hebat, menggunakan ini sebagai sumbu untuk menyalakan apinya sendiri, itu akan menjadi lebih kuat dari apapun. Tidak, ini tidak cukup. Aku harus pergi bertanya pada orang tua itu. Dia lebih tahu dariku. Si Hao tidak membuang waktu, karena ini terkait dengan masa depannya. Hanya saja, setelah sedikit tenang, dia mulai merasakan sedikit keraguan juga. Ki Daolin bukan tipe yang baik,
individu yang terkenal jahat. Bagaimana jika dia memutuskan untuk membunuh Si Hao dan mengambil telur ini untuk dirinya sendiri? Aku percaya padanya. Setelah memikirkannya, Si Hao masih dengan tegas melanjutkan perjalanannya. Meskipun dia tidak berhubungan dengannya selama itu, dia masih mendengar berbagai rumor buruk tentang Qi Daolin. Namun, intuisi Si Hao mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu memiliki prinsipnya sendiri dan tidak akan melakukan itu. Lagi pula, bahkan setelah mengetahui identitasnya, dia tidak pernah menunjukkan niat untuk merebut teknik Kaisar Petir atau Kun Peng. Si Hao kembali ke gerbang gunung yang jelek itu. Dia mulai meminta petunjuk. Kamu bilang kamu mencuri dari sarang burung dan mencuri telur? Qi Daolin melebarkan matanya, dan kemudian kedua matanya langsung menjadi lurus. Tuan Dao, menurutmu telur macam apa ini? Jika kita makan ini, apa hasilnya? Hal ini selalu mengganggu pikirannya. Jika dia memakan telur abadi ini, dia masih bisa memahami Dao. Dia lebih suka menikmati kelezatan jenis ini. Anda sampah, Anda masih ingin memakannya? Aku akan menghajarmu habis-habisan. Qi Daolin berdiri dan berlari mengejar Si Hao dengan telapak tangan terangkat. Ayo! Si Hao berteriak sedih saat dia berlari untuk hidupnya. Dia tidak pernah mengira reaksi lelaki tua itu akan begitu hebat, tidak membiarkannya mengatakan apapun dan malah langsung memukulinya. Kamu menyalahkanku secara tidak adil. Bukan seperti ini. Si Hao berteriak sedih. Leluconnya sekarang berakhir dengan sangat buruk, dipukuli karena alasan yang aneh. Dia benar-benar merasa bersalah, ingin menampar mulutnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa satu kalimat saja akan membuat lelaki tua itu mengejarnya dengan memukul. Pada akhirnya, Si Hao menjelaskan semuanya dengan jelas sambil meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sakit, dan dia dengan marah berkata pada dirinya sendiri, aku, siapa yang bahkan aku provokasi? Kamu bilang ini telur? Qi Daolin menatapnya dengan aneh. Bukankah itu apa adanya? Si Hao curiga. Kamu hanya tahu cara makan. Hanya karena terlihat seperti telur, itu adalah telur? Qi Daolin mengoreksi, mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan telur abadi, melainkan sesuatu yang mengembangkan cangkang setelah dipelihara oleh surga dan bumi. Jadi sebenarnya apa itu? Si Hao bertanya. Ini kemungkinan besar adalah jenis emas abadi, mungkin emas abadi 7 warna, atau emas abadi kosong. Bagaimanapun, itu bukan telur. Qi Daolin menghela nafas dan berkata, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Jika Celestial mengetahui kebenarannya, kemungkinan besar mereka akan menjadi gila. Emas abadi, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia mengangguk pada dirinya sendiri lagi dan lagi. Hal semacam ini akan membuat semua sekte besar menjadi gila. Itu adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak diminta. Meskipun emas abadi cukup untuk membuat orang menjadi gila, cukup untuk membuat master sekte besar mempertaruhkan semuanya, ini bukan area item yang paling berharga. Kata Qi Daolin. Ada rahasia lain? Si Hao bertanya. Kamu sudah merasakan bahwa ada semua jenis hukum Dao alami yang terjalin di permukaan cangkang ini. Ini adalah keberuntungan alami yang paling sulit ditemukan sejak zaman kuno. Qi Daolin berkata dengan serius. Berdasarkan apa yang dikatakan Qi Daolin, terlepas dari apa yang ada di dalamnya, nilai terbesar bukanlah emas abadi itu sendiri, tetapi plasenta saat ini. Yang disebut plasenta justru merupakan sumber energi, cangkang, dan zat-zat yang semuanya digabungkan menjadi satu.
itu bisa terhubung dengan semua jenis dao di langit dan bumi ini, menyerap nutrisinya. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa melihat proses pembentukan benda-benda suci? Ketika sedang diproduksi dan mengambil bentuk, plasenta yang menyertai proses ini adalah proses menakjubkan yang tak tertandingi. Itu berkomunikasi dan bergabung dengan puluhan ribu dao di langit dan bumi. Itu sangat berharga. Baik sumber energi maupun cangkang saja tidak memiliki efek yang luar biasa ini. Hanya ketika itu dipelihara dan semua jenis zat terjalin seperti ini akan ada keberuntungan alami ini. Aku tidak membutuhkan api ilahi lagi kan? Saya dapat menggunakan jenis dao ini untuk memasuki alam api ilahi. Si Hao merasa sulit untuk tetap tenang. Dia mengungkapkan semua pikiran yang dia pikirkan sebelumnya. Saya hanya bisa mengatakan itu adalah kemungkinan, jejak harapan. Kata Qi Daolin. Dia menjadi serius dan berkata, ada banyak orang suci yang menakjubkan sejak zaman kuno. Anda bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Ada terlalu banyak dari mereka, hanya mereka semua seharusnya gagal. Saya rasa tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Jika itu menggunakan benih abadi lainnya, maka itu saja. Namun, jika seseorang ingin menggunakan seluruh langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan semua jenis dao sebagai api, menjadi dewa seperti ini terlalu sulit. Tuan Dao, apa yang harus saya lakukan? Si Hao bertanya. Gunakan plasenta ini untuk dirimu sendiri. Jika Anda memanfaatkannya, ada peluang sukses 20%. Jika Anda gagal, emas abadi di dalamnya semua akan hancur, dan Anda tentu saja juga akan berubah menjadi abu. Qi Daolin dengan serius memperingatkan. Jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa hal yang lebih menguntungkan? Si Hao bergumam. Kemungkinan terbaik adalah bahwa Anda memiliki 40% peluang sukses, dan emas abadi juga tidak akan terluka, bahkan beresonansi dengan Anda karena itu, berubah menjadi senjata yang akan melakukan apa yang diinginkan hati Anda. Langit dan bumi akan memberikan jejak dao untuknya dan mengembangkan hukum alamnya. Kata Qi Daolin. Peluang terbaik masih hanya 40%? Si Hao tercengang. Dengan kemungkinan kematian lebih besar daripada kehidupan, bagaimana dia bisa melanjutkan? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.